Ya, ini baru aja usai pertandingan Indonesia menghadapi Curaçao dalam International Friendly Match FIFA Matchday Indonesia 3 Curaçao 2. Gol Indonesia dicetak oleh Klok di menit 19, assist dari Dimas Derajat. Farudin Arianto di menit 23, assist dari Pratama Arhan lewat lemparan jauh. Kemudian gol ketiga dari Timnas Indonesia dicetak oleh Dimas Derajat di menit 56, assist lagi dan lagi dari Pratama Arhan. Sedangkan dua gol dari Curaçao dicetak oleh Maria Janga di menit 7 lewat reaksi yang sangat apik memanfaatkan rebound mentality dari pemain-pemain Curaçao. Kemudian Juninho Bakuna di menit 25, assist dari Joel Gore. Dan ya, seperti yang kita ketahui teman-teman, dari sisi ranking Curaçao berada di ranking 84 pada saat pertandingan ini bergulir. Sedangkan Indonesia ranking FIFA-nya berada di posisi 155. Itu di atas kertas, di atas angka ya teman-teman. Tetapi kalau kita berkaca di pertandingan ini, Timnas Indonesia jauh lebih superior ketimbang Curaçao. Nanti kita bahas lebih jauh. Yang kedua, yang menarik ya, khususnya di babak kedua, jadi bahan pembelajaran kita. Kalau kalian sering menonton analisis aku, PSM Makassar bersama Bernardo Tavares, itu sering banget aku analisis menggunakan grafis taktikal ya teman-teman ya. Ya, defense yang dimainkan oleh Sintayong di babak kedua, jarak antara lini belakang, lini tengah, dan lini depan teman-teman itu rapat banget. Jadi teringat aku dengan apa yang dilakukan oleh Bernardo Tavares dengan PSM Makassar, model pertahanannya juga seperti apa yang dilakukan oleh STY di pertandingan ini. Rapat antara lini belakang, lini tengah, dan lini depan. Otomatis nggak heran, defense dari PSM Makassar kuat di Liga 1 Indonesia. Dan di pertandingan ini juga, defense dengan apa yang dilakukan oleh STY di babak kedua, ya kurang lebih bahasanya teman-teman mengikuti gaya apa yang dilakukan oleh PSM Makassar bersama Bernardo Tavares, mampu mengeliminasi gol untuk bersarang ke gawang Indonesia. Terbukti di babak kedua nggak ada gol yang diciptakan oleh Curaçao ke gawang Timnas Indonesia. Oke. Sebelum kita membahas lebih jauh jalannya pertandingan ini, beredar di media sosial sebelum pertandingan ini spanduk Pak Iwan Bule, Ketua Umum PSSI, yang dimana harusnya spanduk tersebut tidak perlulah ya terpampang di dalam stadion. Ya, salah satu spanduk yang banyak beredar, atur nuhun Pak Iwan Bule dan lain sebagainya teman-teman ya. Ini disebut-sebut sebagai ajang untuk mencari muka dalam tanda petik ya, meningkatkan popularitas dan lain sebagainya. Itu beredar di media sosial, itu bukan perkataan dari aku. Nah, jadi aku flashback nih ya, biar kalian ingat teman-teman, beberapa waktu yang lalu aku melakukan interview eksklusif dengan Ketum PSSI, Bapak Iwan Bule, dan salah satu pertanyaan aku menanyakan tentang bagaimana Bapak Iwan Bule menanggapi rumor yang beredar bahwa Bapak akan maju menjadi calon gubernur Jawa Barat. Dan ini jawaban beliau, kalian tonton. Pak, pertanyaan terakhir Pak, ini Bapak mungkin mau melanjut ke rapat lagi Pak. Pertanyaan terakhir, ini banyak sekali yang nanya selain training center Pak. Ini ada Pak yang mengatakan Bapak akan maju nih Pak ke jalur politik. Itu bagaimana Bapak menanggapnya Pak? Masa depan PSSI nantinya bagaimana Pak? Saya tidak pernah mengatakan pernyataan itu. Kalau orang mungkin beberapa inginkan saya, wajar saja. Saya terima kasih. Saya tersanjung bahwa beberapa kelompok, tapi saya tetap fokus di bola ya. Jadi saya fokus, mungkin yang menggadang saya untuk maju sama macam ya hak publik rakyat boleh saja, tapi saya tetap fokus di sini. Doakan saya semoga bola kita tetap jaya maju dan betul-betul bisa diharapkan oleh bangsa Indonesia. Karena Mas, saya ini tinggal apa yang saya punya saya berikan ke negara. Saya udah cukup semuanya. Saya terlalu banyak kelebihan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui negara rakyat. Maaf sekali lagi, saya 3 kali Kapolda, sudah bintang 3, anak-anak saya sudah jadi semua apa yang saya cari. Saya ingin membaktikan pada negara bilang sepak bola. Adalah kebanggaan suatu saat keluarga saya melihat, oh zaman kakek gua, zaman bapak gua Iwan Bule sepak bolanya begini. Itu kan legasi Mas. Kemudian dengan doa-doa masyarakat kalau sepak bola maju ya, kalau saya sudah dipanggil yang Maha Kuasa pasti amalnya
doanya naik ke atas lah, diterima oleh saya. Itu jawaban beliau. Secara jelas beliau katakan akan fokus terlebih dahulu ke sepak bola. Fokus ke sepak bola. Yang sekarang ini ada berita sana sini teman-teman, itu merupakan dorongan ataupun aspirasi ataupun masukan dari organisasi orang-orang tertentu untuk agar Pak Iwan Bule ini bisa melangkah ke tahap jenjang selanjutnya, yaitu pilkada ataupun pemilihan gubernur Jawa Barat. Nah, terkait tentang spanduk yang ada di dalam stadion pertandingan Indonesia menghadapi Kurasau, kita berpikir positif aja. Itu mungkin fans-fans dari Bapak Iwan Bule selaku ketum PSSI. Oke ya, teman-teman. Nah, kita masuk ke pertandingan. Nah, kita lihat dulu di atas kertas Indonesia gunakan pola 4-3-3. Ini dari grafis taktikalnya Indosiar. Tapi kalau kita lihat dari lapangbola.com, Indonesia gunakan pola 3-4-3 seperti apa yang dilakukan oleh Sintayong biasanya, teman-teman. Sedangkan timnas Kurasau dari grafis taktikalnya Indosiar, teman-teman, gunakan pola 4-2-4. Kalau dari lapangbola.com gunakan pola 4-3-3 di atas kertas. Nah, kalau di lapangan timnas Kurasau kadang menggunakan pola 4-4-2 ataupun 4-2-3-1. Oke, yang menarik salah satu posisi yang dimainkan oleh Sintayong di pertandingan ini yaitu Irianto, teman-teman. Pada fase build up, Irianto cenderung akan bergeser masuk ke tengah. Kemudian Fahrudin dan Elkan berada dekat dengan posisi Nadeo. Nah, ini salah satunya untuk menimbulkan banyak jumlah di sisi tengah. Ini udah kita bahas ketika Indonesia menghadapi Vietnam. Walaupun itu kelompok umur, itu bisa menjadi bahan pembelajaran. Nah, di pertandingan ini ketika fase build up yang dilakukan oleh Sintayong, teman-teman, Irianto itu cenderung sebagai libero yang masuk kadang ke tengah, timbul jumlah yang sama 3 versus 3. Ketika Irianto terlalu dipaksakan untuk turun ke bawah rapat ke kiper, teman-teman, Indonesia akan kalah jumlah di sektor tengah 2 versus 3. Nah, ketika Irianto diberi peran demikian yang biasanya bermain di sektor sebelah kanan center back, teman-teman, ataupun beberapa kali dicoba di wing back, ini dicoba di center back tengah, teman-teman, itu berjalan dengan apik ya, teman-teman, ya, untuk khususnya ya untuk bisa menyamakan jumlah dengan pemain-pemain dari Kurasau. Karena dalam sepak bola itu permainan numerical advantage ataupun superioritas yang sering kita bahas, itu salah satu faktor yang penting di sepak bola Eropa sekarang. Yang kedua, Indonesia di awal-awal pertandingan ini sangat jelas ingin memanfaatkan bola mati ataupun throw in untuk ciptakan gol ataupun peluang. Dan itu beberapa kali didapat dan akhirnya bisa tercipta gol lewat Fahrudin Arianto, teman-teman. Yang ketiga, Indonesia bermain pressing. Ini salah satu yang wow, luar biasa yang dilakukan oleh Indonesia. Dari sisi ranking FIFA yang jauh, Indonesia bisa menunjukkan keoptimisannya ya, teman-teman. Aku yakin beberapa orang mungkin pesimis ketika Indonesia menghadapi Kurasau dengan ranking FIFA yang begitu jauh. Di pertandingan ini, pesimis itu diputar balik oleh pemain-pemain Indonesia dengan lebih berani untuk menekan pemain-pemain Kurasau dengan pressing yang dilakukan Indonesia. Oke, beberapa momentum memang gagal, tetapi pressing yang dilakukan secara kontinu terus-menerus pun membuat pemain-pemain Kurasau yang gede badannya, teman-teman, under pressure dan sering melakukan kesalahan-kesalahan. Yang keempat, teman-teman, Indonesia beberapa kali menerapkan taktik yang sama seperti Piala Asia, khususnya dari memanfaatkan kick off. Oke, yang bisa kalian lihat, teman-teman, Indonesia langsung memanfaatkan dari posisi clock di tengah lapangan, kemudian melakukan crossing ke belakang garis pertahanan dari Curacao, dan itu tidak berhasil. Repetisi, pengulangan-pengulangan itu wajar. Walaupun ada salah, ada miss, teman-teman, itu salah satu aspek yang biasa dilakukan oleh setiap pelatih. Repetisi, diulang-ulang-ulangi untuk bisa menghasilkan sesuatu yang sempurna, zero mistake. Kecil kesalahan yang dilakukan, teman-teman. Yang kelima, teman-teman, di sini kelihatan pemain-pemain Curacao pun terkhusus di babak kedua sudah mengalami penurunan stamina yang cukup drastis. Berbeda banget di awal mereka Spartan. Di babak kedua Curacao lebih bermain vertikal, long pass. Nah, disitulah beberapa momen ya pemain-pemain dari Indonesia memanfaatkan kecepatan datang dari belakang, blind side ya, teman-teman. Timbul jarak antara lini belakang Curacao ataupun Curaçao ya, secara konotasi pengucapannya, dengan lini tengah dari Curaçao, teman-teman, gap timbul. Nah, beberapa kali umpan balik dilakukan, tetapi dari sisi keputusan ataupun finishing tidak begitu optimal. Terlepas dari itu, teman-teman, ketika timnas Indonesia pun ingin mencoba menciptakan peluang, ingin mencoba menciptakan gol, kadang
harusnya bisa diumpan ke posisi yang lebih baik, malah mengambil inisiatif untuk langsung melakukan tendangan yang tentunya probabilitas untuk menciptakan gol ataupun peluang yang lebih baik dari posisi tersebut nggak begitu ideal. Dan di babak kedua, timnas Indonesia seperti yang aku sampaikan di awal tadi, defense dengan sangat rapat antara lini belakang, tengah, dan depan seperti yang dilakukan Bernardo Tavares dengan PSM Makassar. Inilah yang penting yang aku sampaikan ya, ketika pelatih-pelatih berkualitas datang ke Liga Indonesia, Sintayong pun bisa mendapatkan insight baru untuk bisa diaplikasikan ke timnas Indonesia. Bayangkan, semakin banyaknya pelatih-pelatih berkualitas, pelatih sekelas Sintayong pun semakin membantu dirinya untuk memoles pemain-pemain Indonesia ataupun dari sisi taktikal. Sedangkan untuk timnas Curaçao, teman-teman, permainan dari sayap, long pass, bola-bola atas itu dilakukan. Yang keempat, teman-teman, mereka terkesan kalau bermain dari open play, set up play, 1-2 sentuhan nggak begitu bahaya. Yang membahayakan itu apa? Quick counter ataupun transisi yang dilakukan oleh Curaçao. Saat timnas Indonesia membangun serangan, hilang bola, kemudian dilakukan transisi cepat. Di situ problem yang dimiliki oleh timnas Indonesia beberapa kali kecolongan. Di match-match selanjutnya, hal ini tentunya harus menjadi bahan perhatian lah ya oleh Sintayong agar pemain-pemain Indonesia menghadapi situasi counter bisa lebih baik lagi, teman-teman. Oke, sampai situ aja videonya. Semoga kalian suka. Bye.